Shalom, puji Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di dalam pujian penyembahan kita melalui program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Saya percaya setiap kita siang hari ini sudah siap untuk menerima berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita pada hari ini. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan, tetapi kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai, membimbing, dan memimpin acara kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu sampai siang hari ini. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, berkat untuk kami dapat memuji menyembah namamu. Kami percaya ya Bapa, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini akan menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hatimu. Memberkati pujian penyembahan kami pada siang hari ini. Kami yakin ya Bapa bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami boleh merasakan janji-janji firman Tuhan digenapi bagi setiap kami semua. Berkati dari awal pertengahan hingga akhir, biar acara ini memuliakan nama Tuhan dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk memuji menyembah namamu, dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Hari ini saya percaya saudara-saudara, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah setiap kita. Saat kita menyembah Tuhan dalam hadiratnya, Dia ada tengah-tengah kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saat Engkau ada di tengah-tengah kami, kemenangan menjadi bagian kami. Ku menyembah dalam
kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, betul Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin kemenangan pasti terjadi pada siang hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin di rumah setiap pemirsa di tempat mereka berada, Kau yakin, aku yakin Kau hadir Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sama-sama sembah Dia, naikkan ucapanmu kepada Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
naikkan pujianmu. Kau hadir di sini, sembah Dia dengan segenap hati. Rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Dia. Ya la 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 sikara la 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 la. Ya la 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 ya la 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 sena ya la 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 la. Ramasena ya la 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 la. Rohmu hadir, Rohmu selalu menuntun kami. Haleluya. Rohmu selalu hadir, membimbing kami, menghibur kami ya Bapa. Terima kasih. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Haleluya. Ya Bapa, Bapakku, ku sembah, Terima kasih. Glory, glory, glory. Terima kasih. Glory, glory. Engkau baik. Ku sembah ya Bapa. Engkau baik. Ku sembah Tuhan. Glory, Engkau glory. baik. Haleluya. Glory, glory, glory. Ya la 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 la. Ku sembah, ku sembah. Sikara la 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 la. Haleluya. Ora masana ya la 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 la. Haleluya. Oh haleluya. Glory, 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 glory. Oh Glory, glory, glory. ya Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Engkau hadir ya Roh. Terima kasih. Engkau menuntun kami. Engkau menguatkan kami. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir. Tuhan, Kau hadir. Menuntun, menghibur, menguatkan. Sehingga kami tidak tersesat. Engkau hadir memberi damai sejahtera. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami Terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Kami mengagumi. Kami sembah. Kami sembah, Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami kami. sembah, kami sembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Ya Tuhan, sampai kami Kau merasakan nyata di Roh-Mu sini. terus Tuhan. Kemenangan Yes Tuhan. terjadi Kami menghormati di kehadiran-Mu ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seperti pujian yang kami naikkan pada siang hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sedang bekerja melawat setiap kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan selesai ibadah menara doa hari ini, kami yakin dan percaya ada terobosan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan Engkau memberkati untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang mengikuti menara doa online maupun yang tidak sempat mengikuti. Setiap jemaat-jemaat Tuhan AGCC GBT Kota Kudus, kami percaya Engkau mencurahkan berkat-Mu ke dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Sehingga Tuhan kami percaya apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap masalah pergumulan. Mungkin ada di antara para pemirsa yang menuliskan di kolom komentar setiap pergumulannya, setiap bebannya, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pergumulan-pergumulan yang ada bukan semakin menjauhkan kami dari kasih Tuhan, tetapi biar melalui pergumulan yang ada semakin mendewasakan iman kami dan rasa percaya kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu siang hari ini, dan kami percaya Tuhan Kau melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu terus yang besar di dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biar Kau berbicara dan Kau terus mengisi hati kami dengan firman-firman-Mu, sehingga hati kami dipenuhi dengan buah-buah roh, buah-buah roh yang dapat menjadi kepuasan bagi diri kami, bahkan kebaikan bagi orang-orang lain, sehingga hidup kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan siap kita yang siap mendengar dan memuji, mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, bacaan kita hari ini ada di kitab Wahyu pasal 8, 9 dan 10. Hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 8, 9, 10 ini secara singkat. Saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-8 ini menuliskan meterai ke-7 dibuka. Jadi penghukuman yang pertama itu berupa meterai-meterai, dan tatkala meterai pertama dibuka itu ada antikris, ya, penunggang kuda putih. Itu masa antikris, dia sepertinya ada membawa kemenangan, saudaraku. Tetapi itu bukan Kristus, itu berupa penghukuman. Jadi antikris yang datang, saudaraku. Dan kemudian meterai-meterai berikutnya dibuka, itu bencana-bencana. Dan meterai yang ke-7 dibuka, saudaraku, maka hukuman itu beralih ke sangkakala. Jadi begitu meterai ke-7 dibuka, hukuman itu berlanjut. Tapi hukumannya sekarang berupa sangkakala yang ditiup, kemudian datang penghukuman. Nah, kejadiannya antara meterai yang berupa hukuman dengan sangkakala yang berupa hukuman itu berlanjut. Setelah itu ada jeda, kemudian nantinya diteruskan kepada penghukuman yang berasal dari bokor. Bokor itu ditumpahkan, bokor pertama juga penghukuman begitu. Yang kita bisa pelajari dari kitab Wahyu ini bahwa hukuman
peniupan sangkakala beserta hukuman meterai itu berlanjut, tidak ada jeda waktunya. Nah, yang kita banyak menafsir, apakah kita sekarang ini sudah ada di pembukaan meterai? Sejak saya remaja dulu, ada banyak orang yang menafsir bahwa waktu itu sudah ada pembukaan meterai pertama, kedua dan sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen yang belajar Alkitab, kita tidak berani menduga-duga. Karena apa? Karena apa yang dilihat Yohanes ini berupa suatu penglihatan. Dan penglihatan yang dilihat Yohanes itu tidak serta-merta berupa bisa dicerna secara letterlek, tidak. Contoh kalau begitu jurang maut itu dibuka, kemudian ada belalang-belalang, saya yakin itu mungkin bukan belalang. Itu mungkin kalau zaman sekarang ini pasukan-pasukan yang menyakiti begitu ya. Jadi pasukan itu tugasnya menyakiti orang begitu. Itu dugaan saya sih. Karena saya berpikir mungkin wujudnya tidak binatang belalang begitu ya. Kalau menurut dugaan saya seperti apa yang dilihat oleh Daniel, bahwa patung kepala, lengan itu ternyata bangsa-bangsa. Bukan nanti berupa patung betul, tidak. Itu semua mengandung arti yang lain. Begitu juga kalau kita membaca kitab Wahyu ini, ya. Itu sebabnya kita tidak berani menafsirkan. Yang kita tahu hanya pada akhir zaman itu akan ada penghukuman-penghukuman. Dan penghukuman ini berlanjut terus. Setelah meterai dibuka berupa kehukuman-penghukuman, kemudian masih dilanjutkan tiupan sangkakala. Begitu sangkakala ditiup, ada penghukuman-penghukuman. Intinya pada akhir zaman nanti ada banyak bencana. Karena penghukuman-penghukuman ini merupakan bencana-bencana yang berurutan. Ya, kalau sudah kita melihat meterai yang ketiga dibuka, maka ada krisis ekonomi ya, secupak gandum 1 dinar ya. Itu bukankah kita juga sudah mengalaminya saat ini, di mana semua pedagang-pedagang mengeluh lesu, daya beli lemah, dan survei menyatakan golongan kelas menengah ini turun drastis. Ya, yang tadinya kelas menengah itu banyak sekarang turun. Indikasinya salah satunya yaitu tadi belanja menjadi lesu, kemudian penjualan mobil tahun ini dibanding tahun lalu 6 bulan yang dari Januari sampai Juli beserta dibanding tahun lalu itu dari Januari sampai Juli itu turunnya itu banyak. Itu sebabnya krisis ekonomi seperti yang disebut meterai. Ya, kita tidak perlu mencocokkan apakah ini waktunya atau tidak. Yang penting dari belajar Alkitab ini kita tahu bahwa bencana-bencana, kita melihat yang diramalkan megatrust, ya kan? Kemarin sudah ada gempa di sekitar, ya walaupun kecil-kecil kita di sekitar kita ya sudah mulai terjadi. Walaupun skalanya cuma 5 dan ya 5 skala Richter, tapi jelas itu akan terus memuncak. Nah, saudaraku, yang sangat mengerikan dari bencana-bencana ini ada salah satu bencana yang betul-betul itu tadi, saudaraku. Ada belalang-belalang yang keluar, ya, ada seperti tanur dari bawah tanah begitu. Tutupnya meterainya itu dibuka, kemudian belalang-belalang itu terbang menyakiti orang. Nah, itu bisa jadi malaikat jahat ataupun itu tentara-tentara yang berupa manusia tapi digambarkan seperti belalang, menyakiti orang, menyiksa orang. Bisa saja itu antikris. Yang aneh, saudaraku, saat itu tugasnya hanya menyakiti orang. Dan maut itu tidak ada lagi.
Jadi saat itu betul-betul kekuasaan sudah ada di tangan Tuhan. Sehingga iblis tidak berkuasa lagi atas maut. Sepenuhnya Tuhan yang mengendalikan. Kalau sekarang iblis masih berkesempatan dia memerintah kerajaan maut. Kematian itu ada di tangan iblis. Sekarang ini makanya orang sakit, orang tua pasti mati karena iblis masih berkuasa. Dosa akibatnya mati, maut. Nah, saat yang diceritakan di kitab Wahyu yang mengerikan ini, di mana Tuhan sudah memerintah sehingga iblis tidak berkuasa atas maut. Dan tatkala Tuhan mengatakan maut, engkau berhenti dulu. Maka dikatakan orang yang disiksa itu ingin mencari mati, tapi maut itu nggak ada. Nah, karena kerajaan mautnya sudah geser diganti Tuhan. Tuhan yang pegang maut. Sekarang Tuhan mengatakan stop dulu mautnya. Dan dikatakan orang ingin mencari mati. Mati itu nggak ada. Ini betul-betul mengerikan. Bayangkan kalau sekarang orang sakit ya. Mati kita nangis. Tapi sebetulnya mati itu kan berhenti dari penderitaannya. Makanya di bunga-bunga atau ucapan-ucapan duka cita, mama sudah tidak sakit lagi ya. Sebetulnya mati itu berupa penghukuman Tuhan akibat dosa Adam dan Hawa. Tapi di balik penghukuman Tuhan manusia mati itu sebetulnya Tuhan memberikan anugerah supaya tidak sakit. Lah bayangin di kitab Wahyu ini penghukuman saat itu begitu menderita orang ingin mati nggak bisa mati. Wah, ini saya tidak bisa membayangkan. Ya, maafkan kalau ada orang tabrakan begitu. Saya yakin anugerah Tuhan ya. Sebelum dia betul-betul terlindas, dia itu sudah apa ya istilahnya setengah mati dulu. Bahasa Jawa bilang semaput. Dia nggak sadar dulu. Dan tatkala dia terlindas pun tidak merasa, artinya merasa sakit tapi tidak begitu menderita. Karena saat orang jatuh itu kebanyakan sudah nggak sadar lebih dulu. Bukankah itu anugerah Tuhan? Di balik kematian pun, di balik penghukuman Tuhan akibat dosa kamu mati, itu pun masih ada anugerah Tuhan. Karena penderitaan itu diselesaikan dengan kematian. Nah sekarang kita bayangkan kalau Tuhan murka, kematian itu dicabut. Ya, orang teriak-teriak, aduh. Beberapa kali saya melihat orang kena kanker ya, dia sakit. Kemudian karena diberi ini ya dosis-dosis semacam antibiotik atau maaf bukan antibiotik, semacam apa ini, nah heroin. Tapi karena sudah sering disuntik, nggak mempan, dosisnya ditambah nggak mempan sehingga dia bilang aduh sakit. Ya, tapi itu pun paling sebulan dia meninggal kemudian. Sungguh mengerikan kalau penghukuman ini terjadi. Bahkan orang ingin mati pun nggak bisa mati. Saya nggak bisa membayangkan itu bagaimana. Ya, sekarang orang sakit mati. Orang kalau guro ya toh, maaf bahasa Jawa bilang pol-pole mati gitu. Tapi ini nggak bisa. Ini menderita terus. Nah itulah murka Tuhan sudah dibalaskan. Semua itu pasti ada balasannya. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau engkau baik, mulia ada balasannya. Kalau engkau jahat, ada balasannya juga. Pemerintah sekarang kan juga. Yang baik diberi penghargaan, yang jahat dipenjara, disiksa. Ya saudaraku, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita berbuat baik, berbuat benar. Akhirnya kita mendapat kemuliaan, pahala. Jangan kita jahat. Jangan kita terus berdosa. Nanti kita akan mendapat ganjaran dari dosa itu sungguh mengerikan. Mari kita selesaikan menara doa siang hari ini. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, kerajaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya selesaikan dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, ingatlah
bahwa setiap perbuatan kita, entah itu baik maupun jahat, pasti ada ganjarannya. Dan itu pasti, itu tidak mungkin tidak. Karena hukum di dunia ini pun sudah menyatakan itu. Naburlah yang baik supaya engkau menuai yang baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok. Bye bye. Tuhan berkati.